Kopassus Kolonel Irfan Amir, dan yang terhormat perwakilan tokoh masyarakat Banten, Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Julius Silvanus. Selamat datang dan terima kasih Bapak-Bapak atas kehadirannya siang hari ini dan untuk waktu yang telah disempatkan untuk hadir bersama-sama dalam acara pentahbisan dan pengukuhan DPW BKSG LK Provinsi Banten. Baik Bapak Ibu yang terkasih, pengurus sudah hadir semua di dalam ruangan ini. Kita akan masuk ke acara kita selanjutnya untuk pengukuhan dan pentahbisan pengurus DPW BKSG LK Provinsi Banten. Untuk mengawali acara pengukuhan dan pentahbisan, kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Refli. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri dan mengambil posisi sikap sempurna. Terima kasih Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan penayangan video singkat mengenai kegiatan BKSG. LK Indonesia Jaya Jaya Jaya. BKSG LK Indonesia mengucapkan selamat hari ulang tahun 2023 dan tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, demikian adalah cuplikan sebagian dari aktivitas kegiatan BKSG LK Indonesia. Kita akan masuk ke agenda selanjutnya. Kita akan melakukan pembacaan SK yang akan disampaikan oleh Sekum DPP. Bagi Bapak Ibu pengurus yang akan dipanggilkan namanya, mohon dapat maju ke depan sambil membawa persembahan syukur Bapak Ibu Saudara. Kami persilakan. Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat BKSG LK Indonesia nomor 004/BKSG
garis datar LK garing DPP garing Romawi 2 2024 tentang pengangkatan Dewan Pengurus Wilayah Badan Kerjasama dan Lembaga Kristen Indonesia Provinsi Banten. Menimbang A. Visi dan misi BKSG LK Indonesia, yaitu terwujudnya kemerdekaan memperoleh hak konstitusi dalam hal beragama, beribadah, dan kesetaraan, serta terwujudnya persatuan dan kesatuan gereja-gereja di Indonesia. B. Diperlukannya personal-personal yang dapat menjalankan visi dan misi BKSG LK Indonesia di Provinsi Banten. Memperhatikan A. Hasil-hasil keputusan rapat pengurus DPP BKSG LK Indonesia dengan calon pengurus DPP Banten dan rapat calon pengurus DPW. B. Masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya pimpinan gereja, pimpinan STT, dan lembaga-lembaga Kristen lainnya. Mengingat A. Pasal 11 Anggaran Dasar BKSG LK Indonesia tentang organ lembaga. B. Pasal 12 Anggaran Dasar BKSG LK Indonesia tentang Dewan Pengurus. Memutuskan, menetapkan, pertama, mengangkat nama-nama pengurus yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dewan Pengurus Wilayah BKSG LK Indonesia Provinsi Banten. Kedua, melakukan tugas dan kewajiban sebagai Dewan Pengurus Wilayah BKSG LK Indonesia Provinsi Banten sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BKSG LK Indonesia. Ketiga, apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Serang pada tanggal 24 Februari 2024. Dewan Pengurus Pusat Badan Kerjasama Gereja dan Lembaga Kristen Indonesia tertanda Pendeta Dr. S.M. Ferdinand Wati MTH MPDK, Ketua Umum BKSG LK Indonesia. Pendeta Alexander Hendrik Soplantila SE MTH, Sekretaris Umum BKSG LK Indonesia, ditandatangani. Tembusan masing-masing pengurus 2 arsip. Adapun nama-nama yang menerima SK hari ini, saya akan sebutkan mulai dari Dewan Pengurus. Tolong diperhatikan. Yang namanya disebut, Dewan Pengurus yang namanya disebut nanti bisa maju ke depan dan akan menempati sesuai barisannya. Sebelumnya akan mempersembahkan persembahan syukur pada kotak persembahan yang sudah disediakan. Oke, saya mulai. Nama-nama pengurus tingkat DPW BKSG LK Indonesia Provinsi Banten yang ditabiskan dalam ibadah pentabisan pada tanggal 24 Februari 2024. 1. Pendeta Insinyur Petrus Siregar, Ketua DPW Banten. 2. Pendeta Hadi Sukirno, Sarjana Teologi, Wakil Ketua 1. 3. Pendeta Insinyur Andi A. Sebayang, Wakil Ketua 2. Pendeta Kasedu Niga MTH, Sekretaris. Samuel Harrison Hutagalung SSN, Wakil Sekretaris 1. Adi Susilo, Sarjana Teknik MM, Wakil Sekretaris 2. Pendeta Algren Tambunan, Bendahara,
Lalu kita masuk kepada komisi-komisi. Yang pertama adalah Komisi 1, Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi. Nama-namanya adalah sebagai berikut. Pendeta M. Siahaan, Pendeta Strianto MTH, Pendeta Hani F. Lontaan MTH MPD, Pendeta Robertus Sidabutar, H.A. Ramijan M.A. MDiv, Komisi 2, yaitu hubungan antar lembaga dan pemerintahan. Lalu selanjutnya kita masuk ke Komisi 3. Komisi 3 adalah Politik, Hukum, dan HAM. Dapa Dedi, Sarjana Hukum. Panri Situmorang, Sarjana Hukum. Kita masuk ke Komisi 4. Komisi 4 adalah Informasi, Komunikasi, dan Humas. Pendeta Yermias Hursepuni. Franiko Sinaga. Kita masuk kepada Komisi 5, Pendidikan dan Pelatihan. Pendeta Dr. Bob Lemena. Dr. Henry Rumahorbo MTH. Selanjutnya kita masuk ke Komisi 6. Komisi 6 adalah Doa, Ibadah, Misi, dan Pelayanan. Pendeta Roba Saragih. Sonta Marintan Silalahi. Pendeta Iriani Hursebuni. Pendeta Sumarni Saragih. Pendeta Lydia Jumali. Selanjutnya kita masuk ke Komisi 7. Komisi 7 adalah Pelayanan Sosial Masyarakat. Pendeta Jones Panjaitan, Sarjana Misiologi. SM Kaunang. H. Lukas Effendi SE. Kita masuk ke Komisi 8. Komisi 8 adalah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pendeta Sasa Matilda. Pendeta Asnat Mamo SPAK. Refli S. Ponto. Sola Gracia EM Baku, Sarjana Hukum. Selanjutnya kita masuk ke Satgas Laskar. Iwan Sugianto. Pendeta Charles N. Pati. Sukirman Sialoho. Sintua Robert H. Silalahi. Tumpal Huta Barat.
Oke, apakah ada nama-nama pengurus yang belum dipanggil? Oke ya, lengkap. Puji Tuhan. Selanjutnya kami informasikan juga bahwa di struktur BKSG, di struktur DPW BKSG LK Indonesia Provinsi Banten ada juga dewan-dewan sebagai berikut. Nah, untuk saudara-saudara yang masuk di struktur dewan-dewan tidak maju ke depan untuk ditabiskan dan menerima SK, tapi nanti akan menerima SK secara khusus per pribadi. Ya, tapi saat ini saya akan sebutkan struktur dewan-dewan yang ada di DPW BKSG LK Indonesia Provinsi Banten. Pendeta Dr. Junid Sihombing MTH adalah sebagai Dewan Pembina. Lalu Dewan Penasehat ada 3 orang. Ketua Pendeta Dr. Denny Bruce Mokoago MA MPD. Anggota Pendeta Wilbon Sitorus STH. Anggota Dr. Andes Japiter Tinambunan. Lalu yang berikutnya adalah Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan ada 3 orang. Ketua Pendeta Heri LS NK MTH MPD. Anggota Pendeta Dr. Samuel Sarjono MTH. Pendeta Dr. Yunus Selan MTH. Dewan Pengurus Pusat Badan Kerjasama dan Lembaga Kristen Indonesia ditandatangani Pendeta Dr. SM Ferdinandwati MTH MPDK, Ketua Umum BKSG LK Indonesia. Pendeta Alexander Hendrik Soplantila SE MTH, Sekretaris Umum BKSG LK Indonesia. Tembusan masing-masing pengurus dan arsip. Demikian pembacaan SK. Tuhan memberkati. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan sama-sama masuk ke agenda kata pengukuhan dan doa pentahbisan yang akan dipimpin oleh Ketum DPP dan juga diikuti oleh semua pengurus. Kami persilakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hari ini rekan-rekan semua, Bapak Ibu Saudara yang berdiri di hadapan kita ini adalah orang-orang yang sudah menyatakan bersedia untuk menjadi pengurus Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Banten untuk Badan Kerjasama Gereja dan Lembaga Kristen Indonesia atau disingkat BKSG LK Indonesia. Terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus, maka pada hari ini Sabtu 24 Februari tahun 2024 bertempat di Gedung Gereja Abraham Komplek Kopassus, saya Pendeta Dr. SM Ferdinandwati MTH MPDK sebagai Ketua Umum Badan Kerjasama Gereja dan Lembaga Kristen Indonesia atau disingkat BKSG LK Indonesia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus melantik, meneguhkan dan mentabiskan saudara-saudara sekalian sebagai Dewan Pengurus Wilayah BKSG LK Indonesia Provinsi Banten sesuai dengan SK DPP BKSG LK Indonesia nomor 03-BKSG-LK-2-2024 tentang pengangkatan Dewan Pengurus Wilayah BKSG LK Indonesia Provinsi Banten. Saya percaya Tuhan Yesus yang memilih dan menetapkan saudara semua untuk menjadi Dewan Pengurus Wilayah BKSG LK Indonesia Provinsi Banten, dan Tuhan juga yang akan mengurapi saudara sekalian sehingga mampu untuk melayani
dan menjadi berkat bagi umat Kristen Indonesia secara khusus di Provinsi Banten dan masyarakat Indonesia secara umum serta masyarakat Provinsi Banten secara khusus, bahkan sampai kepada bangsa-bangsa sesuai dengan visi misi BKSG LK Indonesia. Puji Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara pengurus untuk berbalik ke depan sini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih bisa berbalik badan. Saya minta Pak Sekretaris Umum dan Bendahara Umum untuk mendampingi saya. Karena dewan-dewan tidak ikut dilantik, boleh ikut dengan saya hamba-hamba Tuhan para dewan untuk mendoakan teman-teman kita. Mari silakan. Dari depan sini aja nggak apa-apa. Ya, ini kan dewan pembina, dewan penasehat, dewan kehormatan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa untuk pengurus-pengurus ini supaya mampu bekerja melayani masyarakat Banten secara umum dan masyarakat Kristen pada khususnya. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk berlutut. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini ada Bapak Ibu Saudara, sahabat rekan-rekan kami yang berlutut di depan kami, yang telah menyatakan kesediaannya, menyatakan memberikan diri mereka untuk melayani Tuhan melalui Badan Kerjasama Gereja dan Lembaga Kristen Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Banten, untuk melayani masyarakat Kristen yang ada dan untuk melayani masyarakat pada umumnya di Provinsi Banten, bermitra dengan pemerintah, dengan aparatur negara untuk menciptakan suasana yang penuh dengan kesatuan dan persatuan sehingga mampu berkontribusi aktif membangun bangsa ini, secara khususnya Provinsi Banten. Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau yang mengurapi setiap hamba-hambamu ini, memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, sehingga mampu bukan hanya berdoa, tetapi mau bekerja keras, bekerja cerdas untuk melayani Tuhan melalui wadah ini. Terima kasih Tuhan, kami semua akan bersama-sama mendukung mereka untuk menjadi berkat bagi bangsa ini, menjadi berkat bagi Provinsi Banten. Oleh karena itu kami mau berdoa untuk mereka, memberikan berkat bagi mereka. Kiranya berkat dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus yang sedang mengampuni kami, serta persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya berkat Allah Tritunggal ini menyertai kalian semua dalam melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai pimpinan pengurus Dewan Pengurus Wilayah BKSG LK Indonesia Provinsi Banten. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan berdiri kembali. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, bisa kembali ke tempat. Selanjutnya kita akan lakukan penyematan PIN dan penyerahan patakah. Bapak Ibu Saudara sudah memperoleh PIN? Oh, mohon maaf, Bapak Ibu bisa tetap berdiri di depan. Untuk penyerahan PIN secara simbolis akan diserahkan oleh Ketum DPP kepada Ketua DPW. Sambil nanti Bapak Ibu Saudara bisa memasangkan PIN Bapak Ibu Saudara. Pada Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dipersilakan maju ke depan.
Selanjutnya akan diserahkan Pataka pada Ketua DPW. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kita akan sama-sama membacakan fakta integritas. Terima kasih. Kita akan membacakan atau mendeklarasikan. Saya persilakan seluruh pengurus DPW yang sudah dikukuhkan untuk berbalik arah badan menghadap ke audiens. Dan bersama-sama kita akan mendeklarasikan fakta integritas sebagai komitmen kita untuk bangsa, negara, dan juga untuk sesama. Saya minta untuk seluruh pengurus DPW mengikuti kata-kata yang saya ucapkan. Fakta integritas. Dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Dewan Pengurus Wilayah BKSG LK Indonesia Provinsi Banten, oleh pertolongan Tuhan dengan ini saya menyatakan janji dan komitmen saya sebagai berikut. 1. Membangun hubungan intim dengan Tuhan, hidup kudus sesuai firman Tuhan, serta menjaga dan memelihara kesatuan, baik secara internal BKSG LK Indonesia maupun dengan pihak-pihak eksternal, seperti aras gereja dan lembaga atau ormas Kristen lainnya. 2. Mengakui bahwa jabatan pelayanan dalam BKSG LK Indonesia adalah suatu kepercayaan Tuhan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab bagi kemuliaan Tuhan. 3. Mentaati ADART BKSG LK Indonesia dan keputusan-keputusan operasional yang sudah disepakati bersama. 4. Tidak akan melakukan tindakan yang akan merusak nama baik BKSG LK Indonesia serta menyalahgunakan nama organisasi BKSG LK Indonesia. 5. Siap hadir dalam pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat yang diwajibkan. 6. Melayani dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan tidak melalaikan kewajiban, berdedikasi tinggi, objektif, jujur,
antusias, dan berintegritas, serta menghindari perbuatan yang tercela. 7. Siap untuk berkorban waktu, tenaga, uang, dan korban-korban lainnya dalam melayani pekerjaan Tuhan melalui BKSGLK Indonesia. Demikian pernyataan dalam Fakta Integritas ini saya nyatakan dengan sungguh-sungguh. Saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan ADART BKSGLK Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila saya melanggar hal-hal yang saya telah nyatakan di atas. Serang, 24 Februari 2024. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Dimohon kesediaannya untuk dapat kembali ke tempat masing-masing. Oh baik, ada mau persembahan pujian Ibu ya? Baik. Penandatanganan berita acara, kami mohon dengan hormat untuk dapat maju ke depan Ketua DPW BKSG LK Indonesia Provinsi Banten, Bapak Pendeta Petrus Siregar, Ketua Umum BKSG LK Indonesia, Dr. Ferdinand Wati, MTH, Sekretaris Umum BKSG Indonesia, Bapak Pendeta Alexander Hendrik Sloplantila. Selanjutnya kami mohon dengan hormat Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Julius Selvanus sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan untuk dapat menandatangani berita acara. Mohon maaf selanjutnya yang terhormat dan Rem 064 Maulana Yusuf Serang, Bapak Brigadir Jenderal Firman Syafrial Agustus untuk dapat serta menandatangani berita acara. Mari kita sama-sama berikan tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih Bapak-Bapak yang terhormat. Oh ya, baik, Bapak Ibu pengurus tetap berdiri di tempat. Akan diucapkan selamat oleh semua badan pengurus pembina dan juga tamu-tamu kehormatan kita siang hari ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia
Baik Bapak Ibu pengurus yang sudah ditahbiskan, yang sudah dikukuhkan, terima kasih. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan beberapa kata sambutan dari Ketua Panitia, dari pengurus, dan juga dari tamu-tamu kehormatan kita siang hari ini. Untuk yang pertama, kata sambutan dari Ketua Panitia kepada Bapak Pendeta Niga Kasedu MTH. Saya persilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan salam sejahtera buat kita sekalian. Suatu kehormatan di tempat yang terhormat dengan orang-orang yang terhormat yang hadir pada siang hari ini. Patutlah kita naikkan segala puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus sebagai umat Nasrani. Oleh karena itu, kepada yang terhormat Ketua DPP dan jajaran, pada yang terhormat Bapak Maijen Purnawirawan Julius Silvanus sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat Kristen di Pandeglang, di Provinsi Banten, maaf. Komandan, kebetulan saya di Pandeglang, Sungai Pandeglang, mohon izin, maaf. Komandan Grup 1 Kopassus, Bapak Kolonel Irfan Amir yang terhormat. Yang terhormat Danrem 04 Maulana Yusuf Serang, Brigjen Firman Safriar Agustus, mohon maaf kalau salah sebut. Yang terhormat Ketua DPW yang terpilih dan jajaran, yang terhormat kepada Dewan Kehormatan sebagai perwakilan dari lembaga Kristen di Provinsi Banten yang akan menjadi mitra BKSG LK. Yang terhormat juga kepada Dewan Penasihat yang memberikan arahan. Tentu yang terhormat kami sampaikan kepada Dewan Pembina, dalam hal ini Pembimas Kristen Provinsi Banten, Bapak Pendeta Dr. Junit Hembing MTH. Beliau tidak sempat hadir, ada urusan dengan Kemenak di Tangerang. Disampaikan permohonan maaf dalam kehadiran tidak hadir pada siang hari ini. Atas anugerah dan pertolongan Tuhan, kami selaku panitia yang ditunjuk dalam beberapa minggu terakhir untuk mempersiapkan agenda
pentabisan yang kita lakukan pada hari ini. Dan secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang berjerih lelah dan juga rekan-rekan semua pengurus yang telah berkontribusi baik itu secara moral dengan segala atensi yang dilakukan. Kami ucapkan terima kasih sehingga acara kita hari ini boleh dilaksanakan dan boleh berjalan dengan baik. Bapak Saudara yang kami hormati, dalam segala kegiatan yang dilakukan dengan berbagai cara dan komunikasi yang kita bangun untuk mensukseskan acara ini tidak mudah. Tetapi kalau hari ini boleh berjalan, itu karena kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, tidak ada gading yang retak, kata pepatah. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Karena kalau simpan dalam hati akan menimbulkan kebencian atau dendam, kata tetangga saya. Tapi marilah mengambil kata-kata yang positif, sehingga kita akan berjumpa lagi dalam episode berikut bagaimana Badan Kerjasama Gereja dan Lembaga Kristen Indonesia di Provinsi Banten melakukan kerja nyata ke depannya. Sekali lagi, atas nama panitia kami ucapkan banyak-banyak terima kasih buat semua yang hadir pada siang hari ini maupun yang tidak hadir sebagai rekan-rekan dalam lembaga ini. Dan salam hormat kami sekali lagi kepada pimpinan yang hadir di tengah-tengah kami. Demikian barangkali kata sambutan dari panitia. Mohon maaf jika ada yang salah, tinggalkan di tempat ini. Yang benar, yang baik dilanjutkan. Kiranya Tuhan menolong kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Salam. Terima kasih Bapak Pendeta Niga Kasedu MTH untuk kata sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan kata sambutan dari Ketua DPW BKSG LK Indonesia Provinsi Banten. Untuk kesediaannya Bapak Pendeta Petrus Siregar, mohon kami persilakan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang saya hormati dan saya kasihi, Bapak Maijen Nawirawan Julius Selvanus, abang kami, mentor senior kami, sebagai asisten khusus Menteri Pertahanan Republik Indonesia, sekaligus pengarah, ya kalau kami katakan pengarah di BKSG LK Indonesia Pusat dan Provinsi Banten. Bapak Brigjen Firman Syafirial Agustus, Komandan Korem 064 Maulana Yusuf Serang, di mana beberapa hari yang lalu kami diberi kesempatan beraudiensi dengan beliau. Ya, beliau sangat luas sekali wawasannya, kami berbincang-bincang dan begitu hangat. Tadinya saya memperkirakan 20-30 menit, tapi beliau menyediakan waktu kira-kira 2 jam. Jadi tadinya ini apresiasi buat kami. Terima kasih. Jadi kami bicara awalnya tentang BKSG LK, ternyata beliau lebih tertarik dengan energi baru dan terbarukan, Pak Julius, Pak Danko. Jadi kami banyak berbincang tentang energi pada beliau, yaitu tepatnya spesifiknya tentang pembangkit listrik tenaga sampah. Ya, dan mudah-mudahan Pak dan Rem kita bisa implementasikan itu, Pak, dalam masa Bapak. Ya, beliau ini sangat cinta Indonesia tentunya, saudara. Karena namanya Pak Firman Syafrial Agustus, tepatnya lahirnya 17 Agustus, betul Pak ya? Sangat cinta Indonesia. Berikutnya yang terhormat Bapak dan Grup 1 Kopassus, Bapak Kolonel Irfan Amir. Beliau
putra asli Jeneponto Pak ya. Luar biasa saudara. Bincang-bincang, beliau menyediakan waktu buat kami tidak terasa 2 jam lebih juga Pak Julius. Ini luar biasa. Terima kasih Komandan. Lalu tidak bisa hadir Pak Junid ya karena ada tugas dari Kakan Kemenak Provinsi Banten Pak. Lalu yang kami terhormat dan kami kasih Pak Ketum dari DPP BKSG LK Indonesia yang begitu energik, antusias dan semangatnya menular kepada kami di Provinsi Banten Pak. Berikut Pak Sekum, Pak Bendum dan juga dari DPP Bapak Wakil Ketua ya. Terima kasih buat kepercayaan dan amanatnya untuk kami di daerah bisa bersama-sama tegak lurus meneruskan perjuangannya di pusat. Lalu terima kasih untuk Bapak dari Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan juga penasehat serta seluruh rekan-rekan seperjuangan DPW BKSG LK Indonesia Provinsi Banten yang sudah dikukuhkan pada hari ini. Saya tidak berpanjang lebar karena tadi mungkin sudah diuraikan Pak Ketua Panitia, tapi pada intinya adalah kami di Provinsi Banten ingin bersama-sama sebagai mitra pemerintah, TNI dan Polri serta unsur Forkopimda Provinsi Banten bersama-sama untuk bisa mewujudkan Kebhinneka Tunggal Ikaan, persatuan dan kesatuan, bersama-sama membangun, bersama-sama menegakkan konstitusi, di mana Provinsi Banten ini kita tahu ya begitu banyak etnis, begitu banyak budaya dan sebagainya. Kami hadir di sini untuk kita sama-sama memupuk dan merawat kebinekaan itu. Ada istilah unity in diversity, keunitian dalam keberagaman. Itu yang ingin kami bangun bersama-sama Pak sebagai mitra, supaya Banten khususnya dan Indonesia pada umumnya itu bisa adil, makmur dan sejahtera. Kita bersyukur Pak Julius, Pak Danrem, Pak Dangrup, pemilu berjalan dengan baik. Ya, nah kita akan mendapatkan presiden yang terpilih yang baru. Yang tadi sempat ada yang bilang sama saya baju saya agak besar sehingga potongan saya kayak Pak Prabowo katanya Pak. Ini Prabowo dari mana ya? Tapi kita percaya ke depan ini pemerintah tidak dibangun karena perbedaan yang ditajamkan, tetapi di mana seluruh unsur, seluruh komponen bangsa bersatu membangun dan mewujudkan Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Kalau ada ketegangan seperti kemarin waktu pemilu ada tagline dijogetin aja begitu Pak Ilyas katanya. Artinya tidak usah dibawa tegang, tidak usah bergesekan. Sebagai anak bangsa kita sama-sama merekatkan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya tidak berpanjang lebar. Kami mohon bimbingan dari Pak Julius, Pak Danrem dan juga Pak Dangrup serta seluruh dari DPP untuk mengarahkan kami yang di DPW supaya kita berjuang sama-sama merawat kebinekaan ini, supaya Indonesia yang lebih maju, adil, sejahtera, makmur dan berkeadilan itu dapat terwujud. Demikian saja, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Bapak Pendeta Petrus Siregar atas kata sambutan yang disampaikan. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan kata sambutan dari Ketum DPP BKSG LK Indonesia kepada Bapak Dr. Ferdinand Wati MTH. Dengan hormat kami persilakan. Shalom, selamat siang bagi kita semua. Yang pertama kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena acara pengukuhan dan pentabisan pengurus BKSG LK Indonesia Provinsi Banten sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya saya secara pribadi sebagai Ketua Umum menyampaikan penghargaan, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Julius Selvanus Lumbaa Komaling. Nah, ini saya lebih lengkap nih. Tepuk tangan dong buat Pak Jenderal. Ya, beliau ini
penasehat saya. Tadi sudah ditodong sama ketua DPW tadi Pak. Katanya dia sebut tadi apa tadi? Mentor dan itu di pusat katanya, BKSG pusat. Ya, jadi memang beliau ini sangat dekat dengan saya dan kami berjuang sama-sama ya untuk bangsa ini. Maka saya apresiasi setinggi-tingginya Pak Jenderal bisa bersama-sama dengan BKSG LK Indonesia untuk mengambil bagian di dalam mewujudkan Indonesia mencapai Indonesia Maju tahun 2045. Selanjutnya apresiasi juga yang setinggi-tingginya buat Komandan Korem 064 Bapak Brigjen Firman Syafirial Agustus. Terima kasih. Terima kasih Komandan untuk kehadirannya, bisa meluangkan waktu dan sudah selama ya berbicara ngobrol. Memang sudah sepatutnya begitu untuk bersama-sama membangun khususnya saat ini teman-teman di wilayah Provinsi Banten. Juga saya apresiasi setinggi-tingginya kepada Komandan Grup 1 Kopassus Bapak Kolonel Irfan Amir. Terima kasih Pak yang sudah bisa hadir mendukung kegiatan pelantikan, pengukuhan dan pentabisan pengurus pada saat ini. Dan juga teman-teman Pak Ketua, Ketua Panitia, seluruh jajaran pengurus DPW, saya ucapkan selamat. Ini baru langkah awal, ya, masih banyak kerja ke depan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, BKSG LK Indonesia ini hadir dengan visi tentu saja sebagai ormas, maka ormas Kristen ya, ini ormas Kristen. Tentu tujuan kita adalah yang pertama kita bermitra dengan negara. Ya, kita menjadi mitra negara. Kalau kami di pusat tentu dengan pimpinan pusat, pemerintah pusat, lalu teman-teman di Provinsi Banten tentu akan bermitra dengan Forkompinda ya, yang ada di Provinsi Banten. Untuk apa? Lembaga ini hadir karena ada semacam keprihatinan dari saya secara pribadi terhadap kekristenan ini sendiri. Ya, saya berapa kali khotbah Natal kita kemarin kan tentang kemuliaan bagi Allah dan damai di bumi. Nah, istilah damai di bumi ini, istilah damai dalam teks aslinya eirene ini mengandung makna bukan hanya sekedar tidak ada peperangan, nyaman, tentram, tapi ada satu kata yang saya sampaikan di Natal BKSG Cilegon juga. Saya ulangi di sini mengingatkan kita. Ada satu arti dari eirene atau damai itu adalah tidak terpecah-pecah, tidak berjalan sendiri-sendiri. Nah, keprihatinan saya ya sekitar 25-30 tahun saya melayani Tuhan. Saya melihat belum terlalu efektif ya untuk kesatuan gereja. Maka BKSG hadir untuk apa? Untuk mengupayakan terciptanya sebuah kesatuan gereja di internal. Ada sinergitas satu dengan yang lain. Makanya saya katakan tadi di BKSG selain Dewan Pembina dan Dewan Penasihat ada Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan ini adalah tokoh-tokoh gereja, tokoh-tokoh Kristen, baik yang ada di aras gereja kita, ada 8 aras kita, aras gereja, lalu ormas-ormas Kristen yang lain. Nah, beliau-beliau ini kita upayakan untuk duduk di Dewan Kehormatan. Untuk apa? Untuk bersinergi. Jadi BKSG hadir untuk bersinergi, mensinergikan, mengelola, memberdayakan seluruh potensi kekristenan yang ada di Indonesia. Baik, saya sebut 2 potensi aja. Potensi SDM dan potensi ekonomi.
orang Kristen di Indonesia ini banyak orang-orang pinter hebat sebenarnya. Ya. Cuman tadi jalan sendiri-sendiri. Pengacara jalan sendiri, pendeta jalan sendiri, pengusaha jalan sendiri. Betul nggak? Teman-teman kita pimpinan mereka di TNI jalan sendiri, polisi jalan sendiri. Nah, BKSG akan mencoba membangun sebuah sinergitas yang positif. Ya, membangun kebersamaan. Untuk apa? Jadi yang pertama sinergitas dari berbagai potensi kekristenan yang ada. Untuk apa? Setelah kita bersinergi, bersatu, sehati, untuk apa? Sebagai warga negara Indonesia, maka tentu kita hadir untuk tadi bermitra dengan negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kalau di pusat, kalau di provinsi ada visi misi dari provinsi juga. Ya, kita hadir untuk itu secara kebangsaan. Mengawal 4 konsensus bersama yang dulu disebut 4 pilar: Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kita hadir juga untuk mengawal ini supaya ini tetap menjadi konsensus kita bersama, karena ini adalah konsensus bersama dari para founding father kita, dari berbagai agama, suku, dan ras. Nah, yang kedua, secara internal dari provinsi, misalnya kalau teman-teman di provinsi tentu juga harus tadi bermitra dengan Forkompinda untuk mengerjakan juga visi dari provinsi ini yang tentu tidak akan terlepas dari nasional, ya, bersama-sama dengan para pimpinan daerah untuk, kalau istilah orang Kristen, memberkati provinsi ini. Tadi Pak Ketua cerita tentang sampah, ekonomi, sumber energi terbaru, ya. Itu bisa saja Pak Komandan, Pak Jenderal. Jadi SDM kita, makanya harus SDM di provinsi juga harus mulai disinergikan nih Pak Ketua. Ya, tentu ada ahli-ahli kita di sini nanti bersinergi dengan pusat, ya, yang bisa. Ini untuk secara umum, bicara kebangsaan. Kita hadir untuk memberkati bangsa ini. Nah, secara internal kekristenan kita hadir untuk mensinergikan berbagai potensi SDM dan ekonomi kita di seluruh Indonesia dan khususnya misalnya Provinsi Banten. Untuk apa? Saya sudah sampaikan tadi di dalam khotbah saya, untuk menjadi problem solver. Jadi BKSG ini hadir. Kita sudah capek, saya katakan saya sudah hampir 30 tahun melayani dan di lintas gereja dan lintas agama. Saya FKUB 12 tahun, selama 12 tahun saya di FKUB. Nah, saya melihat orang Kristen ini terlalu banyak berdoa dan berwacana. Maka BKSG hadir untuk apa? Kita akan memacu potensi kekristenan yang ada di Indonesia ini, bukan hanya berdoa, bernarasi, tetapi juga eksekusi, langsung kerjakan. Baik persoalan kebangsaan maupun internal. Nah, di internal saya sudah singgung tadi di dalam khotbah saya. Ada begitu banyak persoalan kekristenan, keumatan di Indonesia ini, yang sampai hari ini kenapa BKSG hadir? Karena menurut pengamatan saya, menurut pengamatan kami, belum ada lembaga yang hebat-hebat ini yang fokus untuk melakukan problem solving terhadap persoalan-persoalan kita. Nah, kita tidak bermaksud mengatakan yang lain bersalah, bukan. Tetapi kita harus tampil di depan, memprakarsai sebuah gerakan untuk menjadi solusi, mengajak 8 aras gereja mulai dari tingkat nasional sampai daerah, mengajak ormas-ormas Kristen, lembaga-lembaga Kristen, yayasan-yayasan, perguruan tinggi Kristen. Kita sinergikan untuk menjawab tantangan-tantangan, persoalan-persoalan keumatan di bangsa ini. Nah, tugas pertama dari BKSG Provinsi Banten sama seperti waktu kita melantik Jawa Tengah, harus ada inventarisasi.
menginventarisir persoalan secara umum Provinsi Banten, lalu kemudian secara internal persoalan kekristenan itu apa. Nah, saya harus jujur mengatakan di depan kita sekalian, persoalan tentu yang nomor satu adalah persoalan pasal 29, kebebasan beragama dan beribadat. Ini menjadi penting. Ini bukan persoalan kita, maka bukan kita kerja sendiri Pak Ketua, tapi kita bermitra dengan Forkompinda. Kami di nasional bermitra dengan pimpinan pusat, pimpinan nasional pemerintah pusat. Untuk apa? Menyelesaikan masalah ini juga yang sampai hari ini masih terjadi di mana-mana. Saya berani mengatakan ini di depan kita semua karena saya pelaku di lapangan. Saya sudah turun di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan satu kabupaten ketika saya membantu satu gereja yang mengalami pelarangan, bisa berkumpul lebih dari 10 pimpinan gereja, akan curhat ke saya bagaimana mereka kesulitan itu sudah bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun dan sebagainya, dan belum mendapatkan penyelesaian yang berkeadilan. Ini tugas kita. Jadi BKSG hadir untuk membantu pemerintah kita memastikan berbagai hal termasuk pasal 29 kebebasan beragama dan beribadat itu harus kita nikmati bersama pemeluk-pemeluk agama lainnya. Amin. Siap kerja ya teman-teman ya? Siap ya? Jadi kalau yang tidak siap kerja langsung hubungi Pak Ketua, mengundurkan diri. Ya, karena kami ini kerja betul-betul, tadi khotbah saya bekerja keras, lebih cerdas, habis-habisan kita untuk Tuhan, untuk bangsa ini. Ya, berikan waktu, tenaga, uang, semua untuk membangun, memberkati bangsa ini dan memberkati kekristenan kita dengan menjadi solusi bagi persoalan-persoalan kita. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk pengurus yang baru dikukuhkan, yang baru ditabiskan, selamat bekerja. Tuhan Yesus yang akan menolong kalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih Bapak Ferdinand atas kata sambutannya. Selanjutnya dengan hormat kami mengundang Bapak Kolonel Infanteri Irfan Amir selaku Komandan Grup 1 Kopassus untuk dapat menyampaikan beberapa kata sambutan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam. Yang kami hormati dan kami banggakan atas saran kami, senior kami, mentor kami, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Silvanus. Saya banyak belajar dari beliau, Bapak. Jadi bukan Bapak saja yang ngambil ilmunya beliau, tapi saya juga berusaha untuk nyedot ilmu beliau, karena beliau memang adalah seorang panutan yang patut kita banggakan. Yang kami hormati Komandan Korem 064 Maulana Yusuf, Brigjen TNI Firman Safirizal Agustus. Yang kami hormati Bapak Pendeta Dr. Ferdinand Wati, MTH, selaku Ketua Umum BKSG LK Pusat. Yang kami hormati Bapak Pendeta Petrus Siregar, selaku Ketua BKSG Wilayah Banten. Yang kami hormati Bapak Pendeta Kaseduniga, selaku Sekretaris BKSG Wilayah Banten, yang sekaligus juga selaku Ketua Panitia.
dan seluruh Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dan seluruh yang hadir di tengah-tengah kita pada siang ini yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Banten Badan Kerjasama Gereja dan Lembaga Kristen Indonesia yang disingkat BKSGLK Indonesia. Saya selaku Danggrup 1 Kopassus tentunya mendukung penuh dari apa yang Bapak Pendeta dan jemaat Kristen yang ada di wilayah Banten ini untuk melaksanakan seluruh kegiatan ibadah yang alhamdulillah saat ini mempercayakan grup 1 untuk mewadahi itu. Dan apa yang kami lakukan saat ini, Bapak, ini adalah warisan dan peninggalan senior-senior kami terdahulu, di mana di depan kita ada Mayor Jenderal Purnawirawan Julius dan Brigjen TNI Firman Safrizal yang sebelumnya sudah membuat itu sebelum ada kami di sini. Sehingga satu kebanggaan tersendiri buat kami bisa melanjutkan apa yang sudah dibuat oleh beliau-beliau jauh sebelum kami selaku Danggrup 1 Kopassus. Apa yang sudah dibangun oleh beliau, oleh senior-senior terdahulu tentunya kami akan melanjutkan terus, khususnya dalam memfasilitasi, mendukung seluruh kegiatan agama yang ada di grup 1 Kopassus ini. Kami juga menitipkan Bapak Pendeta, prajurit-prajurit kami, selaku jamaat yang ada di grup 1 ini, untuk terus mengarahkan, menasehati, memberitahu jika ada hal-hal yang sekiranya perlu disampaikan kepada mereka. Setiap momen, setiap saat selalu saya sampaikan kepada seluruh prajurit grup 1 bahwa segala sesuatu yang kita mulai dari ibadah tentunya ini akan menjadi kekuatan tersendiri buat kita semua. Ini sebenarnya menjadi kekuatan yang sesungguhnya di antara kita. Perbedaan agama bukan menjadi suatu hal yang membeda-bedakan, namun justru perbedaan ini membuat kita jadi kuat, membuat kita jadi satu. Saya sampaikan kepada seluruh prajurit, khususnya grup 1, bahwa ibadahmu merepresentasikan loyalitasmu kepada satuan dan pimpinanmu. Artinya, jika kita taat beribadah, meminta kepada Tuhan, tentunya ini merepresentasikan bagaimana sifat dan karakter seorang prajurit itu sendiri. Jika perintah Tuhan sudah dilaksanakan, tentunya saya meyakini bahwa para prajurit yang ada di grup 1 ini akan melaksanakan perintah satuan dan perintah pimpinannya. Namun sebaliknya, jika mereka perintah Tuhan saja tidak dilaksanakan, bagaimana perintah pimpinan? Kan begitu logikanya. Sehingga ini terus saya sosialisasikan, saya sampaikan kepada seluruh prajurit dan keluarga prajurit di grup 1 ini, dengan harapan agar ini terus kita ajak, kita dorong agar seluruh prajurit dan keluarga yang taat melaksanakan ibadah, baik itu Muslim, Kristen,
maupun Hindu yang ada di grup 1 Kopassus ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada pengurus BKSD Provinsi Banten atas pelantikannya hari ini. Kami dengan senang hati dan siap selalu berkolaborasi dengan Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta dan seluruh yang ada di tempat ini. Dan salam hormat kami kepada seluruh jamaat yang mungkin tidak bisa hadir di sini. Jangan sungkan-sungkan Pak, jangan ragu-ragu. Grup 1 siap memfasilitasi itu dan siap berkolaborasi dengan kita semua. Demikian yang kami sampaikan, sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam. Selesai. Terima kasih Bapak Kolonel Infantri Irfan Amir untuk kata sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya kami juga mengundang dengan hormat dan Rem 064 Maluana Yusuf Serang, Bapak Brigjen Firman Syafrial Agustus untuk dapat menyampaikan kata sambutan bagi kita semua siang hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Selamat siang, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Selvanus, Bapak dan Grup 1 Kolonel Infantri Irfan Amir, Bapak Ketua Panitia Ketua Panitia Pak Seidu Niga, dan Bapak Ketua Umum Bapak Dr. Ferdinand, betul Pak ya, Ketua DPW Insinyur Petrus Siregar, kemudian Bapak Pengurus Pusat mungkin ya, dan DPW BKSG, serta Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada kurang atau salah sebut. Pada kesempatan siang hari ini tentunya saya tidak bicara 2 jam seperti kemarin diceritakan ya. Takut ditinggal nanti sudah pergi semua. Kemarin awal perkenalan mungkin perlu diceritakan. Saya awalnya masih mereka ini mau bicara apa, tapi bekal awalnya adalah forum ke FKUB, antar umat beragama, kerukunan umat beragama. Tapi di awal perkenalan ternyata menyinggung masalah sebenarnya belum sampai ke energi terbarukan, tetapi baru merubah pola pikir masyarakat, mengamplifikasi atau mempercepat proses pembersihan sampah di Banten. Bagaimana merubah mindset masyarakat yang tadinya melihat sampah sekarang jadi melihat uang begitu. Nah, lebih kepada itu sebenarnya. Jadi simpel saja itu. Karena saya melihat apabila botol plastik itu dilihat uang, pasti habis ini berebut. Tapi karena sampah jadi dibiarkan saja. Ternyata begitu saya tanya harganya 1 kilonya 8.000. Nah, ini kan banyak. Berarti dampaknya kalau itu bisa diberdayakan, kita bisa mengatasi permasalahan bersama, yaitu kemiskinan, kemudian masalah mungkin uangnya bisa dibelikan makanan dan mengatasi stunting. Dan yang menarik lagi, kembali ke tadi, ternyata plastik itu bisa dirubah menjadi solar, pertalite, dan bisa jadi mungkin jadi tegel kita ini, jadi bataku. Nah, itu yang proses Bapak tadi sampaikan masalah pengolahan ini. Yang kami tempuh sekarang masih tahap merubah mindset. Mudah-mudahan kalau ini berhasil akan bisa meningkatkan menjadi industri rumah tangga, tapi itu masih mimpi gitu ya, masih tidur saya ini, mungkin harus dibangunkan mudah-mudahan.
Tapi sebenarnya itu bukan inisiatif saya, tetapi lebih kepada proses amplifikasi, memperkuat. Karena sekalipun pengolahan sampah yang di Cilegon itu kemarin adalah terbaik, mohon maaf ini ceritanya sampah ini mohon maaf ya, terbaik, tetapi ternyata belum bisa merubah mindset untuk mengumpulkan sampah, sehingga ibaratnya kita punya pabrik tapi masih defisit bahan baku. Nah begitu, defisit bahan baku sama seperti yang di Cikande, kita punya pengolahan sampah tapi defisit bahan baku gitu. Nanti sampahnya belum dipungut gitu, belum diserahkan. Padahal itu dibeli, sampah itu bukan gratis. Masyarakat yang menyerahkan dibeli. Nanti ke depan kita bicara lagi Pak ya, yang masalah itu. Ini perkenalan. Kemudian yang sangat penting adalah pada saat kami bertemu adalah kita ingin menghidupkan semangat persaudaraan. Kita banyak melihat agama sebagai identitas semata. Kalau Islam pakai baju koko, pakai kopiah, ada yang kopiahnya putih, ada yang begini, ada yang hitam dan sebagainya. Ketika kita membicarakan agama sebagai identitas, tidak dilandasi dari pengetahuan intelektual, sehingga agama dipandang sebagai identitas semata. Nah inilah yang mengundang konflik baik antar umat agama itu maupun beda agama, apalagi beda agama gitu. Nah kalau sudah terjadi ada bentrok itu sulit sekali karena ada luka gitu. Ada luka yang harus diobati. Kemarin juga sudah kami sempat singgung, andai kata Nabi Muhammad, Nabi Isa, Yesus Kristus itu kemudian mungkin pemuka agama Hindu yang kita kenal Mahatma Gandhi, mungkin Siddhartha Gautama, itu hidup bersamaan pada masanya. Tentu mereka orang yang saling rukun gitu, baik. Pasti mereka saling asih, saling kasih. Tapi kenapa pengikutnya ini mau kotak-kotakkan? Karena mungkin agama dipahami sebagai identitas semata, jadi tidak masuk ke nilai spiritual. Nah agama ini hendaknya kita sama-sama saling mendalami apa makna dari kenapa kita harus beragama. Jadi lihat di manual booknya, di kitab suci kita, apa yang diajarkan itulah yang harus kita terapkan. Kalau saya salah itu mudah-mudahan tidak salah, jangan melihat orang Islam itu dari muslimnya saja, karena orang muslim belum tentu benar. Jadi kalau mau lihat Islam, lihatlah kitab sucinya, karena itu manual booknya. Nah kalau ada sekarang antar agama kemudian bentrok, ya berarti dia tidak melihat agama itu sebagai memiliki nilai filosofi kehidupan, di mana kehidupan ini dibuat konflik, ada baik ada jahat, ya kan? Itu ciptaan Allah semata, semua baik-baik maupun jahat itu dibuat agar ada dinamisa, sehingga kita membutuhkan nilai-nilai keseimbangan, yaitu di manual book itu, manual book kitab suci kita, untuk menjaga keseimbangan. Tentu kita punya sifat jahat, punya sifat baik. Nah yang harus kita musuhi bersama itu bukan umatnya, tetapi sifat-sifat ini, ya, bodoh dalam melihat sesuatu. Jadi melihat sesuatu sepintas saja. Itu semua harus didalami, apa menjadi permasalahan, permasalahan sebenarnya apa yang menjadi persoalan, dan dari kacamata ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu semuanya berdasarkan hasil-hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Nah mudah-mudahan apabila kita mau mendalami ilmu pengetahuan, mendalami juga agama kita masing-masing, nah setiap konflik yang terjadi, konflik itu pasti terjadi, itu tetap ada nilai keseimbangannya. Ya itu kan konflik itu memang
diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Ini saya lihat jam, saya takut 2 jam ngobrol tadi dah. Karena sering begitu Pak ya, nggak sengaja lihat sudah 2 jam. Tamu yang di depan sudah ada yang pulang takutnya nanti. Iya itu Pak. Nah kadang-kadang kita itu merasa lebih unggul daripada yang lain. Itu juga sesuatu hal yang harus punya rem lah gitu kan. Kadang-kadang kita diberikan sesuatu hal yang kekuasaan, kadang kita dikasih suatu kewenangan. Nah ini kadang-kadang wah ini ujiannya di sini nih. Nah, kalau kita sudah tahu lihat itu adalah suatu ujian, tentu kita tidak akan semena-mena. Mungkin itu nasihat buat saya sendiri ya, bukan bapak-bapak mungkin. Tapi saya sangat dihargai karena bisa hadir di sini. Ini bapak-bapak, saya mengucapkan selamat atas pelantikan tadi kepada Bapak Ibu Pendeta menjadi pengurus BKSG, betul Pak ya? BKSG. Nah ini semoga tadi Bapak Ketua sudah mencapaikan memiliki cita-cita, semoga bisa tercapai Pak. Kita berjuang bersama untuk masyarakat sehingga sisa umur hidup kita ini mendapatkan keberkahan dari Tuhan. Kurangnya saya mohon maaf, saya sebagai manusia biasa tentunya banyak sekali kurangan. Semoga silaturahmi ini dapat berjalan terus. Kami membuka pintu yang selebar-lebarnya apabila ada hal yang nanti perlu kita diskusikan, mohon menghubungi kami sehingga stabilitas keamanan khususnya wilayah Banten ini bisa terjaga dengan baik. Itu saja dari saya, selamat siang, shalom. Terima kasih Bapak Brigjen Firman Syarial Agustus atas kata sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya kembali dengan hormat kami mengundang Asisten Khusus Menteri Pertahanan yang terhormat Bapak Maijen Purnawirawan Julius Selvanus untuk dapat menyampaikan kata sambutan bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Komandan Korem 064 Maulana Yusuf, Brigjen TNI Firman yang saya banggakan. Yang saya hormati dan grup 1 Bapak Ibu, saya dengan Pak Danrem ini belum beruntung karena kami belum pernah menjadi komandan grup. Ini walaupun dia kolonel sendiri, kami jenderal, dia yang beruntung karena dia pernah jadi dan grup dan saya. Kami berdua ini mantan wadan grup 1, hanya sebatas mantan wadan grup 1. Ya, jadi beliau komandan kami dan grup. Betul ya Pak Firman ya? Karena pasti kami cita-cita itu, prajurit Kopassus itu ingin jadi dan grup 1. Ingin jadi dan grup 1. Betul, saya juga ingin jadi dan grup 1. Tapi ternyata Tuhan berpihak ke orang lain. Saya suruh jadi dosen squad ya kan. Nah, jadi beruntung nih komandan grup 1 ya, di cita-cita kami dulu untuk jadi dan grup 1 tidak pernah tercapai. Pak Firman juga pasti juga ingin jadi dan grup juga dulu karena enak ya dan grup 1 Pak Firman ya kan. Waden kan kerja saja itu ya kan. Dan grup 1 itu tinggal tunjuk gitu. Jadi ada cemburu juga gitu. Kami senasib berdua. Pernah termasuk Pak Sutioso. Pak Sutioso juga tidak pernah jadi dan grup, dia hanya sebatas wadan grup 1 juga. Sutioso. Jadi yang saya hormati Pak Ferdinand, Ketua DPP BKSG, ya. Ini beliau ini sahabat saya. Kami pernah terbang sama-sama dari Halim, pakai private jetnya Pak Hasim. Tepuk tangan dulu nih, ini Pak Hasim dengan saya satu meja, karena meja depan-depan, kemudian
Pak Iwan Bule, tahu Iwan Bule ya, polisi, bersama beliau, ya kan, kemudian istri saya di belakang. Jadi kita dari Halim menuju Toraja, bermalam di Toraja ya, kita 1 malam di sana, 2 hari 1 malam. Banyak cerita yang kita bisa bawa, kemudian bahkan Cilegon pun kita bawa dalam cerita. Ya, Cilegon kita bawa dalam cerita di perjalanan, bahkan waktu kita bermalam di Toraja Utara. Dan beliau ketua saya, beliau ketua umum, kemudian saya ketua Dewan Penasihat, Pak Hasim ketua Dewan Pertimbangan, kemudian Pak Iwan Bule ketua Dewan Pembina. Ya, jadi ketuanya tetap beliau juga. Ketua umum. Dan puji Tuhan Indonesia Timur dimenangkan. Ini bukan kampanye. Pak Dandem, ini Bapak ini ketua umum relawan. Yang saya hormati tentunya pengurus DPP, ya, Sekjen dan bendahara yang ikut hadir, ya, mungkin staf ada juga ya Pak Ferdinand ya, dan terkhusus kepada yang saya hormati Pak Petrus, Pak Pendeta, dan kawan-kawan yang tadi setelah dilantik dan ditabiskan, ya, dilantik dan ditabiskan menjadi pengurus wilayah Provinsi Banten. Tentunya firman Tuhan tadi menjadi pegangan untuk pengurus makin dikuatkan, ya. Kemudian Dewan Pembina, Dewan Penasihat DKSG yang ada di wilayah Banten yang saya hormati, dan seluruhnya yang kami hormati dan kami banggakan. Saya hanya berpesan saja, saya nggak ada, karena saya tidak punya wilayah. Saya asisten khusus Menteri Pertahanan bidang cyber security dan informatika. Saya garis bawahi di informatikanya gitu, ya. Ada kepentingan Kementerian Pertahanan terkait informatika, ya salah satunya informasi-informasi terkait ada hubungan sebab akibat yang membuat terpecahnya di beberapa daerah, gitu kan. Dan itu ada di bidang informasi dan di bidang saya kebetulan, ya. Jadi kebinekaan ini yang harus kita jaga sesuai visi misinya BKSG, ya. Jadi kebersamaan dalam perbedaan, ya. Tadi disampaikan para komandan-komandan itu, kalau ada perbedaan pasti akan lebih maju, gitu kan. Kalau semua sama itu nggak maju. Contohnya maju dia, haleluya, gitu kan. Jadi jadi kampanye lagi. Enggak. Ini mengarah kepada kita memotivasi BKSG, ya. Jangan hanya berdoa. Ini bapak-bapak pendeta, ibu pendeta kerjanya berdoa melulu. Betul tuh Pak, ya Pak Ferdinand, kerjanya berdoa. Nanti saya dukung dalam doa ya. Wah, ini udah pasti nggak kerja ini Pak Pendeta ini. Nah, ini kalau cuma didukung dalam doa saja, repot kita ini. Ya, mudah-mudahan lulus ya. Ya susah ini. Mudah-mudahan naik pangkatnya, cuma doa terus. Kapan ora et laboranya dipraktekkan? Bekerja dan berdoa. Jadi mudah-mudahan para pendeta-pendeta ini, semua pendeta ini Pak Komandan. Jadi satu orang pendeta ini punya jemaat, ada yang 500, ada yang 200 gitu ya. Paling sedikit ada 100 ya, 50 yang paling sedikit. Artinya di Serang Cilegon ini cukup besar untuk masyarakat umat Kristen yang tersebar, ya, terkhusus di Cilegon, ya. Kalau Serang sudah diwadahi di gereja-gereja zaman peninggalan Belanda, dan grup 1 juga 2 memfasilitasi untuk jemaat-jemaat para pendeta-pendeta ini. Nah, tentunya ke depan BKSG ini, ya, bekerja dengan keras dan cerdas, ya. Kerja keras dan cerdas. Jadi kalau enggak
Ya sudah, jadi saya letnan 2 sampai sekarang cuma berdoa ya. Betul, jadi saya letnan 2 dulu Pak Komandan, ini karena beliau yang punya wilayah. Jadi sangat bersyukur, terima kasih dan Rem hadir ya. Kalau Danklub hanya jaga, cuma kerjanya menjaga. Tapi Komandan Korem ini yang punya wilayah, yang mengurusi semua persoalan di wilayah Koremnya. Karena saya mantan Danrem juga gitu loh ya. Jadi mengurusi semua persoalan-persoalan ya, di wilayahnya. Jadi kalau hari ini beliau hadir bersama-sama Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, karena saya undangan juga Komandan, saya undangan juga untuk memesankan kepada kita kebinekaan ini harus kita jaga, itu dulu ya, kebinekaan ini harus kita jaga, perbedaan ini harus kita jaga dengan baik. Ya, kemudian pemerintah pasti akan berikan solusi-solusi untuk Bapak Ibu saudara-saudara berjemaat di wilayah Korem 064 ini. Karena saya dari Letnan 2 dulu di PCI itu, Komandan, lagi ibadah datang 2-3 truk diserang, dibubarkan, bahkan dibakar. Kasihan, ya, kasihan kita umat-umat agama yang ada berdomisili di situ, kemudian dibubarkan bahkan sampai tangis menangis gitu. Itu saya Letnan 2. Dan yang turun juga waktu itu grup 1 juga untuk mengamankan supaya itu tidak terjadi lagi gitu ya. Jadi setiap ibadah kita harus dikawal. Kayak negeri ini masih zaman revolusi dulu gitu ya. Jadi tidak ada kedamaian di dalam beribadah. Tetapi dengan perkembangan zaman, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, para pendeta, kita harus berbesar hati ya. Semakin maju, semakin orang semakin dewasa di dalam berpikir, berbuat, bahkan keimanan kita semua saling menghargainya lebih tinggi ya. Saling 4 pilar tadi, NKRI, kemudian Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, satu lagi Undang-Undang Dasar 45. 4 pilar ini yang dijaga bersama-sama. Nah, kepada BKSG tolong saya titip ya, titip 4 pilar ini kita rawat, kita jaga ya. Berkomunikasi yang baik ya, berkomunikasi itu bekerja itu ya kan. Nah, kalau berdoa berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi berkomunikasi yang dalam harapan kita BKSG adalah datang bersilaturahmi ya. Apa yang dikerjakan Pak Petrus tadi sampai Danrem 2 jam dan grup 2 jam ya kan. Ke saya berapa jam? 3 jam. Jadi dia sudah korupsi waktu kita ini, Komandan Pak Petrus ini ya kan. Dan kita ingin Bapak Ibu semua ini semakin dewasa ya, karena orang tua belum tentu juga dewasa, betul nggak? Boleh beruban-uban, semuanya uban semua, usia dia 80 mungkin 90, belum tentu dewasa dalam menyikapi setiap persoalan. Nanti Pak Petrus sendiri yang wah BKSG wilayah Banten paling hebat, nggak juga kalau nggak ada pasukannya, betul nggak? Jadi Pak Berdina juga nggak bisa hebat kalau nggak ada kita juga, betul nggak? Jadi nggak boleh, nggak ada hebat karena sendiri. Ya, nggak ada bisa karena sendiri, nggak bisa. Pasti kita teamwork yang harus diperkuat ya, teamwork ini, sehingga satu dengan yang lainnya di dalam kita melakukan tugas pokok, menunjung tinggi visi misi yang BKSG harapkan ya. BKSG harapkan ini bisa tercapai bukan karena saya, tetapi karena kita semua. Dan Pak Iwan Bule sempat minta SK, ya kan, minta SK. Ini Bapak ini sakti juga. Saya bilang sama Pak Asim, Pak cocok nih jadi dirjen Binmas Kristen. Cocok itu, cocok itu. Karena visi BKSG ini sangat bagus, ya sangat bagus, sangat mulia. Karena kebinekaan itu yang dijaga, walaupun berbeda tetapi tetap dijaga persatuannya.
ya. Yang tadi disampaikan kerja dan cerdas. Pesan saya itu saja dari kita semua. Selamat kepada pengurus yang terbentuk. Yang pertama, jangan malas. Kalau malas berkomunikasi, ya repot. Buat seperti ketua tadi sudah berhasil mengambil waktunya dan rem 2 jam, mengambil waktunya dan grup 2 jam, mengambil waktu saya 3 jam, ya kan? Nah, kalau itu dibangun terus berkomunikasi dengan orang lain seperti itu, berarti berhasil lah wilayah Banten ini, Pak. Demikian, selamat bertugas, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Terima kasih Bapak Maijen Purnawirawan Julius Silvanus atas kata sambutan dan pesan-pesan yang luar biasa bagi kita semua siang hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menutup acara kita, serangkaian acara kita pada siang hari ini akan ada sesi foto bersama. Dimohon kesediaannya untuk Bapak Ibu pengurus dan juga Bapak-bapak tamu kehormatan untuk bisa maju ke depan. Kita akan sesi foto bersama.